Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Bapak Setelah Harisudin untuk mempelajari pelajaran IPS. Di video sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan ekonomi ya, dan sekarang juga masih lanjutan. Kalau di video sebelumnya kita mempelajari mengenai kelangkaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam kebutuhan. Yang pertama kita akan membahas mengenai macam-macam kebutuhan. Sebelumnya mungkinnya Bapak ingatkan lagi mengenai pengertian dari kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah suatu keinginan manusia yang menuntut adanya pemenuhan. Dan jika tidak ada pemenuhan maka akan terjadi masalah. Nah, macam-macam kebutuhan itu ada 4 ya. Yang pertama ada kebutuhan menurut intensitasnya ya. Apa itu? Menurut intensitasnya kebutuhan terbagi menjadi 3. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang dan jika tidak terpenuhi akan memunculkan masalah. Yang termasuk ke dalam kebutuhan primer atau pokok itu adalah sandang, pangan, dan papan. Untuk kebutuhan sandang yaitu kebutuhan akan pakaian. Manusia itu sangat memerlukan pakaian. Akan terjadi masalah ketika manusia tidak punya pakaian. Masalahnya apa? Masalahnya adalah masalah dalam pergaulan. Manusia akan sulit untuk bergaul dengan manusia yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah pangan atau makanan dan minuman tentunya ya. Kalau manusia tidak bisa atau tidak memiliki makanan dan minuman, maka akan terjadi masalah dalam kehidupan. Masalahnya apa? Bisa saja masalahnya sampai dengan kematian. Dan yang terakhir, kebutuhan primer itu adalah papan atau tempat tinggal. Mengapa memerlukan tempat tinggal? Tempat tinggal digunakan manusia untuk beristirahat, kemudian untuk beribadah dan untuk melepaskan rasa lelah. Nah, ketika tidak memiliki tempat tinggal, maka akan terjadi masalah. Nah, tempat tinggalnya tidak milik sendiri pun tidak jadi masalah. Misalkan rumahnya atau tempat tinggalnya itu kontrak dulu atau misalkan di hotel juga tidak jadi masalah ya. Kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jadi kalau kebutuhan primer sudah terpenuhi, baru nih bisa memenuhi kebutuhan sekunder. Contoh dari kebutuhan sekunder itu berkenaan dengan fasilitas pelengkap. Misalnya tadi kan kebutuhan pokoknya tempat tinggal. Nah, kebutuhan sekundernya itu adalah isi dari tempat tinggal tersebut, mulai dari kasur, kemudian kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan sekunder lainnya adalah pelengkap dari pakaian. Misalkan kalau perempuan menggunakan bros, laki-laki menggunakan dasi, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan akan barang mewah. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang dipenuhi ketika kebutuhan sekunder telah terpenuhi. Jadi saat seorang dengan tingkatan ekonomi tertentu sudah bisa memenuhi kebutuhan pokok, sudah bisa memenuhi kebutuhan sekunder, maka dia akan naik atau akan memenuhi kepada kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Nah, barang mewah ini atau kebutuhan barang mewah ini relatif ya, setiap orang itu bisa berbeda-beda ya. Bisa jadi ada yang menganggap satu barang itu wah ini barang sekunder, atau bisa juga yang menganggapnya adalah barang tersier. Misal bagi seorang yang berpenghasilan lebih dari 1 miliar per bulan, maka handphone itu adalah termasuk barang sekunder. Biasa itu ada pelengkap saja. Tapi kalau bagi yang perlengkapannya minim atau rendah, maka handphone itu bisa jadi barang mewah ya. Atau contoh lain yang pasti yang mengenai barang mewah itu, contohnya misalkan
ada mobil sport, itu termasuk barang mewah. Kemudian berlian, perhiasan, itu adalah contoh-contoh dari barang mewah. Baik, kemudian macam-macam kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Nah, menurut sifatnya kebutuhan juga terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Apa itu kebutuhan jasmani? Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh atau fisik manusia. Apa saja yang termasuk ke dalam kebutuhan jasmani? Mulai dari makanan, minuman, kemudian olahraga, tempat tinggal pun sama ya, itu termasuk kebutuhan jasmani karena dibutuhkan untuk fisik ya, ke badan manusia. Kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang diperlukan oleh jiwa manusia. Apa saja yang termasuk ke dalam kebutuhan rohani? Ya, ini biasanya bersifat pada hiburan. Ya, apa saja, misalkan menonton TV, berjalan-jalan, bercengkrama dengan keluarga, itu termasuk dalam kebutuhan rohani. Baik, yang selanjutnya, macam kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Ya. Menurut waktu pemenuhannya, kebutuhan manusia pun terbagi menjadi dua. Ada kebutuhan saat ini dan ada kebutuhan di masa yang akan datang. Apa saja yang termasuk dalam kebutuhan saat ini atau masa kini? Yang disebut dengan kebutuhan masa kini adalah kebutuhan yang diperlukan oleh manusia saat ini juga dan tidak bisa ditunda pemenuhannya. Apa saja yang termasuk dalam hal tersebut? Yang pertama, contohnya adalah ketika sakit, maka yang diperlukan oleh manusia yaitu adalah obat. Jadi obat merupakan kebutuhan yang diperlukan saat sakit, ya. Kemudian apalagi contoh yang lainnya adalah kebutuhan makanan ketika lapar, kebutuhan minuman ketika haus. Itu tidak bisa ditunda-tunda kebutuhannya, ya. Kemudian yang keduanya adalah kebutuhan di masa yang akan datang. Apa saja contohnya? Nah, contoh kebutuhan untuk masa yang akan datang adalah misalnya adalah tabungan untuk pendidikan. Ya, tabungan pendidikan itu diperlukan ya untuk menyongsong atau untuk mendapatkan pendidikan. Tapi misalkan pendidikannya pendidikan nanti perguruan tinggi, sehingga harus dipersiapkan dari sekarang, yaitu dengan cara menabung. Baik, yang selanjutnya yaitu kebutuhan berdasarkan subjeknya. Ya, berdasarkan subjeknya, kebutuhan pun terbagi menjadi dua, yaitu ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Ya, kalau kebutuhan individu adalah kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan seseorang secara personal atau individu. Artinya kebutuhannya hanya untuk dirinya sendiri, tidak bisa dibagi-bagi oleh orang lain dengan orang lain. Contohnya makanan, itu adalah kebutuhan yang bersifatnya individu, tidak bisa dilakukan secara bersama-sama. Kemudian pakaian, sepatu, celana, itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan secara individu. Maksudnya seperti ini. Pakaian, misalkan baju yang Bapak pakai, ini adalah kebutuhan individu. Tidak bisa dalam waktu yang sama pakaian ini dipakai oleh orang lain. Jadi ini individu. Pun dengan makanan yang kita makan itu tidak bisa dibagi lagi karena sudah dimakan. Ya, jadi tidak bisa dibagi dengan orang lain. Itulah yang disebut dengan kebutuhan individu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kebutuhan kelompok. Ya, kebutuhan kelompok ini adalah kebutuhan yang pemenuhannya harus dilakukan atau bisa dilakukan secara bersama-sama. Contohnya kebutuhan manusia akan pasar, ya, karena pasar ini termasuk tempat umum sehingga ini dibutuhkan oleh semua orang atau sekelompok orang. Artinya dalam waktu yang sama di tempat yang sama bisa ada beberapa orang yang membutuhkannya. Kemudian yang lainnya jalan raya, jembatan,
Kemudian sekolah, rumah sakit itu adalah salah satu contoh dari kebutuhan kelompok. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Kita sudah mempelajari beberapa hal, mulai dari tadi ya di awal, yaitu macam-macam kebutuhan manusia ya. Tadi berdasarkan 4 hal. Yang pertama berdasarkan intensitasnya, itu ada primer, sekunder, dan tersier. Kemudian berdasarkan sifatnya, ada kebutuhan jasmani dan rohani. Kemudian berdasarkan waktu pemenuhannya, itu ada kebutuhan saat ini dan kebutuhan di masa yang akan datang. Dan kebutuhan berdasarkan subjeknya, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Itulah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.